Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Tukang cendol di Sidoarjo bilang Jokowi 3 periode ternyata dibayar Rp200.000. Akhir Februari lalu beredar video di media sosial seorang tukang cendol di Sidoarjo mendukung Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Dari video tersebut, tukang cendol itu mengaku bernama Bangun Wahyudi dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ditemui oleh redaksi Tempo pada awal Maret lalu, Bangun mengaku mendapatkan Rp200.000 untuk setelah direkam dalam video itu. Bangun masih mengingat sekitar 3 minggu yang lalu, menjelang tengah hari ada mobil jenis berkelir hitam berhenti di tempatnya, sering mangkal menjual es dawet, yaitu di bawah jalan layang Intrans dan exit pintu tol Waru, Sidoarjo, Surabaya. 2 orang pria turun dari mobil dan memesan es dawet. Setelah minum, mereka menawari Bangun menjadi model konten video. Mereka ngakunya sebagai YouTuber, kata Bangun pada Rabu 2 Maret. Bangun tidak keberatan karena hanya diminta akting meracik es dawet dalam gelas dari termos dan toples yang ia angkut dengan motor. Selain itu, 2 orang itu menunjukkan daftar pernyataan di layar telepon genggam seputar tanggapannya bila Jokowi menjabat 3 periode. Tidak mengarahkan narasinya, mereka minta pendapat yang murni, kata Bangun yang mengaku sudah 15 tahun jualan es di Sidoarjo. Bangun mengatakan karena sebelum berangkat jualan dari rumah kontrakannya di Kedung Turi, Sidoarjo, sempat mendengar berita di televisi soal penundaan pemilu 2024. Ia pun secara spontan mengucapkan dukungan bila Jokowi 3 periode. Juga soal dana bos, ia ingat di sekolah anaknya mendapat kucuran dana. Pengucapan narasi itu, kata dia, tidak diulang-ulang, sekali udah cukup. Bangun mengatakan proses pengambilan gambar itu berlangsung singkat, hanya sekitar 15 menit. Ia direkam menggunakan telepon genggam. Sebelum pergi, salah seorang dari pria itu memberi Bangun uang Rp200.000. Bangun baru sadar, belum menanyakan mau ditayangkan di channel mana rekaman itu. Ia pun sempat mengejar ke mobil, namun sudah keburu pergi. Selang seminggu kemudian, ia diberitahu kenalannya bahwa rekaman itu beredar di media sosial. Bangun mengaku lancar mengucapkan narasi Jokowi 3 periode, spontan karena bukan sekali ini saja ada pengendara mobil berhenti dan merekam dia akting berjualan. Seperti diketahui belakangan ini, publik kembali ramai memperbincangkan isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi alias Joko Widodo. Sejumlah parpol bahkan sudah mulai mendorong wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga tahun 2027 itu. Adapun parpol yang mendukung antaranya adalah PKB dan juga PAN yang secara terang-terangan menyetujui. Kemudian ada Partai Golkar dan Partai Nasdem yang sudah memberikan sinyal seolah sejalan dengan pendapat tersebut. Nah, menanggapi hal tersebut, komunikolog politik nasional yakni Tamil Selvan secara tegas mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden adalah gaya nepotisme model baru. Itu karena menurutnya, sebenarnya tidak ada alasan yang jelas secara konstitusi untuk mendukung langkah tersebut. Kita jangan berdalih masalah COVID-19, luar negeri juga pemilu kok. Lalu pilkada kemarin bisa kita laksanakan. Begitu ungkapnya pada hari Jumat 25 Februari. Jadi ini hanya cari-cari pembenaran bagi kelompok yang berkuasa untuk membentuk absolutisme kekuasaan. Ini jelas nepotisme gaya baru. Ketua Forum Politik Indonesia itu juga lantas menduga bahwa usulan perpanjangan masa jabatan presiden hanya sebuah langkah atau akal-akalan agar wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka bisa masuk bursa cawapres. Sebab jika Pilpres diadakan pada tahun 2024, maka usia Gibran belum mencukupi. Namun jika Pilpres diundur hingga tahun 2027, maka usia putra presiden itu sudah genap 40 tahun. Dengan demikian, lanjut Kang Tamil, maka secara konstitusi, putra sulung Jokowi itu bisa dicalonkan sebagai wakil presiden. Saya melihat ada arah Gibran masuk bursa cawapres sehingga dipaksakan perpanjangan ini. Jadi saya bertanya, ada apa ini sehingga seolah telah Jokowi harus dipaksakan terus menjabat? Di sisi lain, Kang Tamil berpandangan bahwa dengan perpanjangan masa jabatan presiden, artinya Jokowi tidak percaya pada calon presiden yang muncul saat ini untuk dapat meneruskan proyeksinya ke depan, termasuk para calon dari PDIP yang merupakan partainya sendiri, termasuk Puan Maharani dan juga Ganjar Pranowo yang sama-sama dari PDIP. Tentu ini juga harus jadi parameter Gerindra bahwa belum tentu Jokowi akan mendukung Prabowo.
Sejumlah partai memang mulai mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tahun 2027. Di antaranya adalah PKB dan juga PAN yang terang-terangan mendukung, lalu Golkar dan juga Nasdem yang sudah memberikan sinyal seolah sejalan. Komunikolog politik nasional Tamil Selvan memang secara tegas mengatakan bahwa perpanjangan ini merupakan new nepotisme karena menurutnya tidak ada alasan yang jelas secara konstitusi untuk mendukung langkah-langkah tersebut. Pimpinan MPR mengungkap ada wacana presiden 3 periode dan setiap periodenya adalah 8 tahun. Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawait, mengatakan perubahan periodisasi masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode dapat mengubah konstelasi politik nasional. Hal itu disampaikan Jazilul saat menjadi narasumber dalam acara Ngaji Kebangsaan dengan tema membaca aspirasi warga Nahdliyin dan nasionalis pada Pilpres 2024. Secara virtual yang digelar oleh Forum Cendekiawan Muslim Muda (FCMM) pada hari Kamis. Kalau perubahan muncul Pilpres 2024, beda cara bacanya karena Pak Jokowi bisa maju lagi. Mudah-mudahan konstitusi tidak ada perubahan terkait dengan masa jabatan presiden, sebab itu luar biasa dampaknya, efeknya terhadap partai politik untuk menyongsong Pilpres 2024, kata Jazilul. Wacana yang beredar di ruang publik saat ini lanjutnya adalah perubahan periodisasi masa jabatan presiden dari 2 periode jadi 3 periode serta menjadi 8 tahun setiap periodenya. Menurut pria yang akrab disapa Gus Jazil ini, hingga saat ini belum ada pengajuan resmi ke MPR soal wacana itu. Ini santer juga isu amandemen undang-undang. Terus saya sampaikan, sampai hari ini di MPR yang sedang dikaji hanya soal memasukkan pokok-pokok haluan negara. Kalau soal usul perpanjangan masa jabatan presiden belum ada secara resmi. Karena sampai hari ini belum ada pengujian secara resmi ke MPR, secara konstitusi Jokowi tidak bisa maju lagi sebagai capres pada pemilu mendatang. Ia mengutarakan bahwa banyak tokoh yang punya hak konstitusional untuk jadi presiden. Kalau di PGP, memiliki Ketum Abdul Muhaimin Iskandar, Panglima Santri tentu kami menimbang-nimbang. Berpikir serius memohon masukan Forum Cendekiawan Muslim Muda. Apakah sudah waktunya maju atau ada saran-saran yang bisa kami terima? Begitu kata Gus Jazil. Gus Jazil juga mengatakan bahwa hanya PDIP yang memiliki peluang untuk mengusung sendiri. Namun karena Indonesia yang majemuk ini, kemungkinan PDIP tidak akan mengusung sendirian, karena untuk mengatur bangsa sebesar ini masa sendirian. Karena ada Pilpres 2024, kemungkinan juga tidak ada calon petahana. Partai politik memiliki tugas untuk mencari sosok yang mampu memberikan harapan baru untuk mengatasi keadaan saat ini. Ia mengaku belum bisa membaca apakah pada tahun 2024 pandemi sudah selesai. Masalahnya, banyak yang mengatakan pandemi turun Juli ini tetapi justru meningkat. Pilpres 2024 akan dibayang-bayangi oleh dampak dari pandemi. Siapapun calonnya harus mampu mengatasi dampak pandemi, baik dampak kesehatan maupun ekonomi. Terkait dengan isu politik, aliran sesuai dengan tema yang dibahas dalam webinar tersebut, Jazilul juga mengatakan bahwa pasca reformasi politik aliran mulai mengendur. Saat ini tantangan yang berat dan bisa menjadi benalu demokrasi adalah praktik politik transaksional. Zaman Bung Karno kuat politik ideologi, politik aliran. Hari ini populer dengan politik transaksional yang populer dan itu adalah penyakit. Sejak 2015, lanjut dia, pemerintah sudah memutuskan adanya Hari Santri Nasional, sehingga tidak perlu ada lagi pemisahan antara kaum santri dan nasionalis. Nahdliyin itu pasti nasionalis, santri juga pasti nasionalis. Kalau santri tidak nasionalis, itu berarti bukan Nahdliyin. Di mana-mana digaungkan NKRI harga mati Pancasila Jaya. Gus Jazil juga berharap diskusi yang dilakukan oleh FCMM bisa memberikan masukan untuk mematangkan format dan harapan bangsa ke depannya. Kalau PDIP sudah pasang gambar bubuan di mana-mana, itu kami hormati sebagai bagian pendidikan politik karena seorang figur memang harus muncul menyampaikan visi dan misi. Tidak pernah perlu malu-malu, karena itu memang cara berpolitik yang ada. Menurutnya, pandemi tidak akan menghalangi bangsa dan mencari cocok pemimpin dari yang terbaik.